bapak aing eta mah bapak sia. Kumaha ye 18 poe teh nyatu. Pamajikan eta dipegatkeun kumaha ye. Bapak sia, udah ke teh kabul pempes. Teh kabul pempes aja 18 poe teh nyatu ya kumaha ye. Gagah betul ya, ada orang yang 18 hari tidak makan. Gara-gara tambang ilegalnya ditutup, katanya istrinya akan menggugat cerai. Tidak kebeli susu, tidak kebeli pampers, dan lain sebagainya. Dan Kang Deddy ini menanggapi. Yang baru ini nih tanggapannya. Jadi Kang Deddy membongkar profil-profil mereka. Kelompok itu siapa? Ternyata kemungkinan besar yang selalu mendapatkan limpahan rezeki dari tambang-tambang ilegal itu tanpa memperhatikan efeknya. Jalan kotor, licin, rusak, lingkungan rusak, alam rusak, tanpa memperhatikan itu semua. Dan Kang Deddy sudah akan menyiapkan tim untuk membereskan mereka semua, tambang-tambang ilegal dan lain sebagainya. Setelah nanti tanggal 6 Februari beliau dilantik. Nih kita lihat dulu si Emang yang lagi rame nih. Kita buat viral lagi ya. Biar Anda tahu juga kekuatan warga Jawa Barat yang waras itu lebih banyak daripada kalian-kalian yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, ego pribadi. Bapak aing eta mah bapak sia. Kumaha ye 18 poe teh nyatu. Pamajikan eta dipegatkeun kumaha ye. Bapak sia, udah ke teh kabul pempes. Kabul pempes aja 18 poe teh nyatu ya kumaha ye. Betul, urusana betul. Bagikan duit kontennya gitu. Ganti rugi. Konten atuh bagikan atuh duit konten. Tetayan konten mah tetayan. Ya, bersuara. Aing bapak aing. Bapak sia. Nih tanggapan beliau yang baru nih. Pagi, indah di sini, olahraganya murah, cuman jalan. Semoga mau berjalan ya, karena kalau sudah sakit, kita capek harus belajar berjalan. Dibiasakan berjalan setiap pagi kalau ada waktu. Nih kalau di sini, nih gunung-gunung terlihat dan di balik itu Gunung Ciremai. Orang rame nanyain masalah tambang. Ada unjuk rasa, yang unjuk rasa saya paham. Satu, plat nomornya itu banyak yang luar malah, bukan di wilayah sekitar. Yang kedua, yang berunjuk rasanya juga tokoh-tokoh, aktivis-aktivis politik, bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang. Sebagian adalah ormas yang mungkin selalu mendapat rejeki dari limpahan tambang ilegal yang terus terjadi. Di balik itu, masyarakat di sekitar menderita. Satu, jalan kotor dan licin, mengalami kerusakan, ancaman bencana alam, kebisingan, ancaman kecelakaan akibat tonase yang berlebihan, dan banyak mobil yang sudah tidak memiliki standar sehingga lolos rem dan sering menimbulkan korban jiwa. Apa langkah Kang Deddy menghadapi itu semua? Tanggal 6 saya dilantik. Sekarang pun saya sudah menyiapkan tim. Penambangan itu, penambangan ilegal, itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya yang itu dibiayai lewat APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan dana desa. Yang ketiga, hilangnya pendapatan selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, sehingga pendapatan itu dinikmati oleh satu, pengusaha tambang ilegal, yang kedua, para mafia di dalamnya, dan termasuk kelompok-kelompok preman pendukung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manipulasi tambang. Bagaimana manipulasi tambang? Ngakunya menambangnya 5 hektar. Faktanya 30 hektar sampai 50 hektar. Nah, seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara menjadi rugi dan masyarakat dirugikan. Selain itu, apa problem yang terjadi? Problem yang terjadi adalah
Banyak PT yang bergerak di bidang pertambangan, tapi tidak memiliki ahli pertambangan. Tidak memiliki ahli pertambangan. Dan ini akan diaudit, karena di lapangan tidak ada inspektur tambangnya, tidak ada pengawas tambangnya. Nah, modalnya hanya modal alat berat, keruk-keruk angkat, keruk-keruk angkat. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bukan hanya peristiwa pelanggaran izin, tetapi peristiwa pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara. Implikasi terhadap kerugian negara kategorinya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Salam untuk semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari berpikir rasional dan berpikir jernih. Lapangan pekerjaan masih terbuka. Kita bisa bekerja di mana saja dan apa saja. Para petani di sini juga tetap bekerja dan hidup relatif sejahtera. Kemudian yang menjadi problem adalah banyaknya orang yang tidak mau bekerja, tapi tiap hari mabuk dan mendapat setoran dari mobil tambang dan dari penambang. Dibongkar kan? Kayak gitu. Mungkin nggak apa yang disampaikan oleh Kang Deddy benar tepat? Coba, masyarakat juga bisa menyimpulkan kok. Kelompok-kelompok mereka itu, mereka itulah ya. Udah tampilannya, kita bukan mendiskreditkan urusan tampilan, tapi ayo deh, citra baik dari tampilan seperti itu dikeluarkan. Jangan sampai tampilan seperti itu lalu menjadi stigma negatif dari masyarakat kepada orang yang punya penampilan yang sama. Jangan sampai. Boleh jadi loh, boleh jadi. Dan satu lagi poinnya, jangan menganggap bahwa masyarakat yang masih menggunakan akal pikirannya yang waras, akal pikirannya yang sehat, itu mendukung, mensupport kalian. Udah jelas-jelas faktanya merusak. Ini fakta loh, bukan opini. Faktanya merusak, faktanya merugikan. Oke, mungkin kalian diuntungkan, tapi berapa banyak orang yang dirugikan? Berapa juta masyarakat yang dirugikan? Negara pula ikut dirugikan. Alam juga ikut dirugikan. Lingkungan juga ikut dirugikan. Kan itu. Jadi pasti yakin 1000% akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Soalan tambang ilegal. Tak ada dalil untuk kita sebagai masyarakat itu mendukung pola-pola, mendukung sikap-sikap yang seperti ini. Nggak ada dasarnya, Pak. Apa dalil kita kemudian untuk mensupport mereka-mereka yang demo, mereka-mereka yang kemudian merasa dirugikan karena tambang ilegalnya ditutup? Apa dasarnya? Faktanya mereka masyarakat lebih banyak yang tersiksa daripada kemudian mendapatkan manfaat. Itu fakta. Kan blunder pada akhirnya. Andi Gondrong, kemudian sekarang yang viral. Ada gak masyarakat yang mendukung sikap-sikap seperti itu? Nggak ada, Pak. Yang ada juga saya lihat membuli, iya. Karena udah jelas-jelas tambang ilegal. Udah jelas-jelas salah loh. Ini salahnya sudah menjadi fakta. Bukan dianggap salah, udah salah. Udah jelas merugikan, udah jelas merusak. Begitu, Kang. Jadi berulang-ulang saya katakan tidak cukup pemimpin yang baik, juga harus dibarengi dengan masyarakatnya yang penuh kesadaran ya atas kemudian apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, lalu bekerja sama dalam menata, memperbaiki semuanya yang ada di Jawa Barat, termasuk alamnya, termasuk lingkungannya, termasuk hutannya, termasuk masyarakatnya, termasuk kedamaiannya, termasuk budayanya, termasuk keseniannya, termasuk tradisinya. Kan itu harus ada kesadaran kolektif dari kita semua sebagai masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.